Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tes pramusim MotoGP 2022 di Mandalika akhirnya telah berakhir. Di mana selama 3 hari penyelenggaraan, sirkuit Mandalika dinilai cocok dengan mesin Honda yang meraih waktu tercepat selama 2 hari uji coba. Setelah melakoni 3 hari uji coba, tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 akhirnya selesai. Hasil akhir alias kombinasi dari hasil hari pertama, kedua, dan ketiga membuat Honda menjadi motor tercepat dan disusul oleh Yamaha. Sirkuit sepanjang 4,3 km itu seakan cocok dengan mesin Honda, usai rider tim Repsol Honda Pol Espargaro menjadi yang tercepat selama 2 hari. Pada sesi hari pertama, rider asal Spanyol ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 32,466 detik dan berhasil menyempurnakan rekornya dengan waktu 1 menit 31,060 detik di hari terakhir. Di posisi kedua ada rider tim Yamaha Fabio Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 31,074 detik, hanya terpaut 0,014 detik dari Pol. Menariknya di urutan ketiga ada nama pembalap muda asal Italia yakni Luca Marini. Adik Valentino Rossi itu hanya terpaut 0,215 detik dari Pol. Sehingga membuat nama tim Moon IVR46 Racing Team jadi satu-satunya tim satelit yang menghuni posisi 5 besar. Di sisi lain, Marc Marquez pun turut merasakan sirkuit Mandalika dalam tes pramusim kali ini. Lintasan kotor yang saat ini ramai diperbincangkan, menurut The Baby Alien itu bukan hal buruk. Pasalnya hal itu lumrah terjadi di sirkuit baru. Rider 28 tahun itu juga tidak menemui kendala yang berarti. Bahkan The Baby Alien mengaku sangat menyukai tikungan 1 dan tikungan 4, serta menilai sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang sangat spesial, di mana pengalaman itu tidak dia rasakan saat menjalani tes di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah 25 tahun absen, tahun ini Indonesia akan menggelar seri MotoGP pada akhir bulan Maret mendatang. Dorna menggelar tes pramusim di Mandalika yang berakhir dengan sejumlah catatan. Apa saja yang menjadi catatan agar gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret nanti dapat sukses? Kita akan menganalisanya dengan pengamat motorsport Arief Kurniawan yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mas Arief, setelah 3 hari tes pramusim, ini menurut Anda catatan-catatan apa sajakah yang penting untuk diperhatikan di bulan Maret mendatang? Ya, yang paling disorot kan lintasan yang kotor ya. Kotor dalam artian ada 2 hal di situ. Yang pertama yang lumrah itu tadi sudah disebut, itu soal debu. Ya itu wajar kalau di mana-mana trek yang sudah lama nggak dipakai. Ini terakhir kali dipakai kan pas Superbike ya bulan November lalu. Itu kalau udah lama biasanya memang kotor, debu segala macam. Cuman yang tidak lumrah ini itu ada tanah lah ya, tanah dan lumpur. Karena disinyalir pertama dibawa oleh hujan semalaman, karena pas malam Jumat itu hujan deras. Lalu ada beberapa pembangunan yang masih berjalan di sekitar sirkuit Mandalika di dalam maupun di luar sirkuit, yaitu itu juga disinyalir membawa lumpur ke dalam trek, dan itu menurut para pembalap itu tidak lazim ada di sirkuit balap. Kalau ini sirkuitnya motocross mungkin dia gitu. Tapi yang membuat para pembalap juga ini bukan salah pihak Mandalika, ini karena disuruh oleh Dorna dan Racing Direction adalah ketika pada hari Jumat itu mereka disuruh tanda kutip ya membersihkan lumpur itu, padahal itu berbahaya gitu, sangat-sangat berbahaya. Karena pembalap ini walaupun sering latihan dirt track itu ya kayak motocross gitu, tapi kalau itu pakai motor motocross oke, tapi ini kan pakai motor balap. Nah itu pembalap protesnya bukan ke Mandalika tapi ke pihak Dorna, kenapa kami disuruh membersihkan itu. Nah berkaca dari situ, PR dalam sebulan ke depan adalah bagaimana memastikan trek ini dalam kondisi bersih pada saatnya nanti terutama tanggal 18 Maret ya, ketika pembalap itu untuk kali pertama melakukan free practice. Dan yang melakukan free practice itu bukan cuma pembalap MotoGP nanti, ada juga pembalap Moto2 dan Moto3. Ya, juga ada Asian Talent Cup yang di planning, direncanakan untuk ikut sana juga. Nah, PR terbesar cuma itu sih, bagaimana menjaga kondisi trek itu harus selalu bersih ya. Bersih dalam artian ya nggak ada debu, nggak ada apalagi lumpur gitu ya. Gitu. Iya. Jadi bagaimana untuk memastikannya? Jadi seperti apa solusinya menurut Anda? Karena memang tadi seperti Anda katakan kendala debu, kemudian berlumpur, dan juga sempat ada keluhan begitu ya dari 2 pebalap internasional yang meminta untuk pengaspalan ulang di beberapa tikungan.
Iya, kalau pertama soal bagaimana cara dulu ya, bagaimana cara membersihkan, itu ada banyak cara yang ya barangkali saya yakin bukan barangkali, saya yakin juga pihak Mandalika sudah tahu itu ada pertama seperti yang dilakukan oleh Turki dengan sirkuit Istanbul, juga Arab Saudi kemarin dengan sirkuit barunya ya di Jeddah Corniche itu. Itu mereka benar-benar kayak vakum gitu ya, disemprot kayak vakum itu benar-benar istilahnya nggak ada satupun debu yang nempel di sirkuit ya. Eh, dan itu membuat lap time bahkan kalau di Turki itu lebih cepat 5 detik dari tahun sebelumnya. Dari penyelenggaraan sebelumnya. Itu hanya gara-gara tracknya itu disemprot vakum sehingga benar-benar nggak ada debu lagi, bahkan nggak usah, jangankan lumpur, debu aja nggak ada gitu ya. Nah, di Arab Saudi kemarin sirkuit baru juga seperti itu. Sirkuit baru di Arab Saudi kan itu baru dihomologasi hari Kamis persis sehari sebelum free practice ya. Dan mereka juga, para pembalap juga surprise betapa ngegripnya, betapa bagusnya daya cengkram aspal terhadap ban, padahal itu sirkuit baru. Kan biasanya kalau sirkuit baru ini ada aja masalah kotor apa segala macam gitu ya. Nah, itu salah satu di antaranya. Tapi saya yakin pihak Mandalika sudah punya cara tersendiri untuk membersihkannya. Tapi yang paling ideal tuh yang seperti itu kalau melihat fakta atau contoh di balapan musim lalu ya. Lalu yang kedua tentang pengaspalan. Memang agak ini juga masukan bagus dari para pembalap dan juga Dorna. Yang dikeluhkan kemarin kan paling banyak itu di tikungan 1 ya. Tikungan 1 kan memang sejak dipakai habis Superbike itu banyak yang mengelupas sehingga harus diaspal ulang ya. Dan beberapa tempat lain juga dikeluhkan sama, tapi keluhannya tidak sebanyak di tikungan 1. Memang menurut saya sih agak tidak lazim ya, ini sirkuit baru lalu langsung dikeluhkan aspalnya ya. Tapi ya ini anggap aja cambuk buat Mandalika, mudah-mudahan termasuk pengaspalan nanti kalau memang harus dilakukan. Tapi saya pikir nanti dalam sebulan ini bukan pengaspalan, lebih kepada perapian ya. Perapian aspal yang sudah ada. Karena kalau pengaspalan ulang tentu takes time ya. Kayak yang di tikungan 1 itu kan juga dari habis Superbike, lalu karena kondisi alam, ada hujan segala macam, itu beberapa bagian rusak lalu diaspal ulang, dan itu butuh waktu lama ya. Saya pikir untuk ke depan ini bukan pengaspalan ulang, tapi lebih kepada perapian beberapa bagian yang memang aspalnya mengelupas ya. Gitu. Baik, Pak Arief, berdasarkan dari hasil tes pramusim kemarin, ada 2 tim ini, Yamaha Monster Energy dan Repsol Honda, yang diprediksi akan menjadi raja sirkuit Mandalika. Nah, apakah Anda sepakat dengan hal ini atau justru nanti di gelaran MotoGP di bulan Maret ada kejutan lain? Menurut Anda, kalau melihat hasil tes pramusimnya? Ya, kalau kita lihat hasil tes pramusim itu ada 2 ya, masih tes. Satu untuk kecepatan single lap namanya, untuk menguji kualifikasi atau menguji batas kecepatan maksimal motor dengan bahan bakar sedikit, ban yang bagus, yang paling lunak gitu ya. Atau bahasa tesnya itu, istilahnya itu time attack ya. Kalau ngelihat ini, itu memang Honda bagus banget ya. Time attack dari 3 hari itu dan selalu improve ya. Paul kan dari hari pertama sampai hari ketiga itu dia improve 1,4 detik ya. Nah, ini bisa dimaklumi karena hari pertama kan tracknya boleh dibilang tidak ideal. Lalu disusul oleh juga Yamaha, dari Honda Yamaha. Nah, kalau kita lihat dari time attack ini memang Honda dan Yamaha yang sangat istilahnya berpeluang besar untuk jadi tanda kutip lah, jadi raja di Mandalika pada bulan Maret nanti. Tapi kalau kita bicara tes keseluruhan yang lain, itu ada lagi namanya long run. Long run itu tes balap untuk simulasi lomba. Itu bahan bakar penuh karena pembalap untuk menguji beberapa lap ya. Nah, ini dari sisi ini Honda dan Yamaha juga bersaing ketat. Ya, misalnya Marc Marquez membuat catatan selama 20 lap itu 1:33,1. Itu mirip dengan catatan rata-rata waktunya. Fabio Quartararo dari Yamaha juga membuat catatan kira-kira serupa 1:33. Di belakang mereka ada Suzuki dari sisi long run ya. Long run itu Suzuki juga bagus. Nah, dari catatan single lap dan long run, memang Mandalika ini tampaknya akan dikuasai oleh 3 motor inilah. Siapapun nanti siapa yang pandai memanfaatkan momentum aja nih, Yamaha, Honda ataupun Suzuki.
Sementara Ducati, Aprilia, dan KTM memang kalau dari catatan kemarin agak di bawah mereka. Baik. Itu. Baik, Pak Arief, kalau kita melihat juga tes pramusim sebelumnya yang ada di Malaysia, apa yang Anda lihat perbedaan mendasar di sini antara tes pramusim di Malaysia dengan di Indonesia di sirkuit Mandalika? Yang pertama karakter sirkuit ya. Kalau di Malaysia itu langganan tes pramusim karena memang secara teknis ini teknikal banget, sirkuit Sepang ini teknikal banget ya. Jadi wajar kalau setiap kali tes pramusim selalu dimulai di Sepang. Mereka punya segalanya, terutama double long straight. Double straight itu ya di tikungan terakhir hingga tikungan pertama itu untuk menguji power engine atau power dari mesin ya. Dan kedua ada beberapa banyak tikungan cepat dan lambat, semua jenis tikungan ada di Malaysia. Sementara dari sisi Mandalika, mereka nggak punya straight yang panjang, straight itu lintasan lurus maksudnya yang panjang. Di Malaysia itu di Mandalika itu hanya 500 meter. Jadi tim atau pembalap ini nggak bisa menguji power di sini di Mandalika, tapi bisa menguji hal lain, misalnya suku cadang baru, ban, setelan motor yang lain, rem, segala macam itu bisa diuji di Mandalika. Nah, dari sisi timing, Sepang itu karena baru, maksudnya selalu jadi tempat pertama tes, itu banyak masih trial dan error semua tim ya. Maka itu kalau kita lihat para pembalap bilang dan tim juga bilang mereka jauh lebih puas tes di Mandalika ya. Pertama karena di Sepang itu adalah tes pramusim pertama, jadi masih trial and error. Sementara di Sepang ini tes pemantapan, di Mandalika ini tes pemantapan. Mereka lebih kepada intensitas berbagai hal untuk dicoba di Mandalika, dan hampir sebagian besar tim, terutama setelah hari kedua dan ketiga tes, mereka sangat puas dengan hasil uji coba tes di Mandalika semata karena apa yang mereka sudah planningkan atau rencanakan untuk diuji coba itu berhasil. Salah satu indikasi lain adalah di Malaysia tidak banyak pembalap atau bahkan tidak ada pembalap yang melakukan simulasi lomba utuh karena mereka pertama masih trial error tadi, dan yang kedua ada hujan kan di Malaysia pada hari terakhir. Sementara di Mandalika hampir semua, mungkin lebih dari separuh pembalap melakukan simulasi lomba dan hasilnya ya sesuai dengan perkiraan mereka pastinya. Misalnya Honda, Yamaha, Suzuki dan juga Ducati itu merasa puas dengan hasil simulasi ya. Karena setelah ini pasti mereka akan melakukan pengembangan lain. Baik, Pak Arief, terkait dengan hasil tes pramusim di sirkuit Mandalika, salah satu pembalap yang sebetulnya digadang-gadang bisa menunjukkan tajinya adalah Marc Marquez, tapi sayangnya ia justru terlempar di peringkat ke-9 di tes pramusim ini. Mengapa bisa menurut Anda? Ya karena Marc Marquez tidak fokus ke time attack. Jadi gini, ada beda Mas ya. Tadi saya sudah singgung, ada beda antara hasil pencatatan waktu yang terakhir itu berdasarkan single run. Single run itu simulasi kualifikasi. Itu di mana pembalap fokus hanya untuk mencari lap time bagus tapi dalam sekali jalan istilahnya gitu ya. Sementara Marc Marquez fokusnya ke situ. Karena sesama Honda menugaskan Pol Espargaro untuk melakukan itu, untuk melakukan single run atau simulasi kualifikasi, dan Marc Marquez sendiri mengakui di hari terakhir saya fokus ke simulasi lomba atau long run. Jadi lebih kepada pembagian tugas lah. Untuk ngetes kualifikasi itu tugasnya Pol Espargaro, untuk ngetes hasil lomba itu tugasnya simulasi lomba itu tugasnya Marc Marquez. Dan kalau ngelihat dari tadi yang sudah saya katakan, Pol Espargaro ada di posisi pertama untuk simulasi kualifikasi sehingga dia catatan waktunya 1310. Marc Marquez tadi saya juga udah singgung, itu di simulasi lombanya one of the best ya di Mandalika ini, karena rata-rata dia itu 132 sampai 133. Lawan dia di simulasi kualifikasi simulasi lomba adalah Fabio Quartararo. Jadi dia tidak sama sekali tidak khawatir ada di posisi 9 karena memang dia tidak ditugaskan untuk melakukan time attack tadi. Oke, Mas Arief, terakhir mungkin singkat sekali, untuk menurut Anda apakah sudah bisa disiapkan untuk bulan mendatang ini, Mas? Untuk dari segi racer, baik dari segi lapangan dan segala macamnya. Ya, kalau dari sisi fasilitas, maksudnya kalau kita bicara fasilitas Mandalika memang masih terbatas ya. Misalnya ada beberapa ruangan yang memang belum sempurna, tapi itu tidak dikeluhkan.
sama sekali tidak ada keluhan dari Dorna maupun pembalap atau wakil tim ya. Bahkan Lawrence Capirossi sebagai representasi Dorna di Race Direction mengatakan dia sangat terkesan dengan cepatnya fasilitas dibangun oleh pihak Mandalika. Nah, yang memang problem terbesar adalah justru ini krusial, adalah soal aspal tadi. Ya, soal kebersihan aspal harus dijamin. Itu para pembalap juga sama. Perbaikannya cukup Semua ya berarti Mas untuk komentar sama sebulan dari ke depan? pembalap, tim maupun ini semua harus melakukan pembersihan aspal. Kenapa, Pak? Iya. Perbaikannya cukup berarti ya, bisa untuk sebulan ke depan, ada waktu 1 bulan ini bisa cukup diperbaiki begitu ya? Kalau PR terbesar hanya pembersihan dan maintenance aspal, insya Allah siap. Karena fasilitas lain, saya pikir itu mereka sangat memaklumi. Dan mereka juga sebenarnya dari yang ada sekarang sangat puas dengan fasilitas di Mandalika. Ya. Kita kawal terus. Terima kasih pengamat motorsport Mas Arief Kurniawan sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time bersama kami.